Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kelari, yang terhormat kepada para wakil kepala sekolah SMP Negeri 4 Kelari, yang terhormat kepada guru, Bapak Ibu guru, SMP Negeri 4 Kelari dan staf TU serta jajarannya. Kali ini saya akan memaparkan laporan pembelajaran jarak jauh yang sudah saya tulis pada bulan Januari, dari tanggal 12 Januari tahun 2021. Kenapa kita mulai tanggal 12 Januari? Karena pada saat tanggal 11 Januari itu kita pertama kali masuk semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini paparannya sebagai berikut. Ini lembar pengesahannya telah diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Yoyon Sumaryono, MPD. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum Dewi Fitrianti, dan ini belum diketahui oleh pengawas Bapak Haji Cartono, SPD, MPD. Paparan laporan ini berisi tentang pendahuluan, ruang lingkup, materi ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi, dan kendala, juga lampiran-lampiran. Ya. Nah, ini selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Mengapa pada saat semester 2 ini kita masih melakukan pembelajaran atau belajar dari rumah? Ya. Pertama, latar belakangnya, yaitu surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang tanggal 8 Januari 2021 nomor 421.0/2065 dan ini disampaikan kepada musyawarah guru melalui video conference dengan para guru. Kemudian pelaksanaan pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian kita sudah berada di dalam era revolusi industri 4.0. Nah, kondisi ini sangat menantang kita untuk mengadakan beberapa perubahan, memperbaharui diri, memperbaharui sekolah, memperbaharui sumber daya manusia. Ditambah pula dengan Kabupaten Karawang masih dalam zona merah. Dan ini kondisi alam sangat ini dengan terjadinya pandemi COVID-19 menuntut pembelajaran mengalami transformasi. Sekalipun itu belajar dari rumah. Gitu. Akibatnya, masyarakat sekolah, masyarakat pendidikan itu mengalami kebingungan. Harus bagaimana kita bekerja mengatasi tantangan ini, gitu ya. Dan muncullah itu kebijakan Merdeka Belajar. Ada kebijakan Merdeka Belajar dari Bapak Menteri tahun 2020 untuk 2021. Itu ya yang latar belakangnya. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran jarak jauh. Khususnya untuk memberikan wadah bagi guru dan peserta didik kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 4 Kelari untuk dapat mempertajam pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Yang kedua, memudahkan guru dan peserta didik kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 4 Kelari dalam mengakses materi dan tugas daring tanpa terbatas ruang dan waktu. Ya. Ketiga, menyediakan bahan ajar dan aktivitas tambahan untuk tujuan pengayaan dengan menggunakan artikel terkait materi yang diajarkan, baik melalui Google Formulir, Google Classroom, Webex, link YouTube, ataupun
grup media sosial sekolah yang telah dibuat. Keempat, mengevaluasi pemahaman dan kompetensi peserta didik terhadap materi yang diajarkan melalui uji kompetensi online berbentuk kuis yang dibuat oleh setiap guru mata pelajaran dengan menggunakan kuis pada Google Formulir. Sasarannya, untuk siapa pembelajaran jauh ini dilaksanakan? Diterapkan pembelajaran jarak jauh semester 2 ini tahun 2020-2021 dimulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sasaran pengguna pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring adalah peserta didik kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 4 Lari. Jumlah target peserta didik yang mengikuti pembelajaran jarak jauh kelas 9 sebanyak 406 siswa, kelas 8 417, dan kelas 7 sebanyak 352 dengan total 1.190 peserta didik. Dan ini masih diperbaharui oleh operator Dapodik kita, ya. Karena banyak sekali ternyata kendala untuk mengentry peserta didik ke dalam Dapodik. Entah itu terkait dengan biodata, domisili, perpindahan orang tua, dan masih banyak lagi. Ya, selanjutnya tentang ruang lingkup pembelajaran jarak jauh pada bulan Januari ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi. Untuk tahap perencanaan, ya, dimulai dari pengajuan usul untuk pembelajaran online. Nantinya akan menjadikan pembelajaran utama. Penentuan kompetensi inti dan dasar setiap mata pelajaran yang memiliki terkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sehingga menjadi payung yang menjadi pembelajaran online. Penentuan kompetensi dasar yang menjadi prioritas utama untuk setiap mata pelajaran terkait dengan pencegahan COVID-19 dan kebutuhan kebijakan sekolah. Pembagian tugas untuk membuat konten pembelajaran baik yang akan diunggah di YouTube, Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Membuat rancangan RPP dan KKM untuk setiap mata pelajaran, membuat grup belajar melalui media sosial untuk setiap mata pelajaran. Nah, ini tahap pelaksanaan untuk deskripsi kegiatan semester genap. Dari mulai Januari sampai bulan Juni, ya. Kita sudah masuk Februari. Nah, Januari sudah dilewati. Ini sebenarnya tidak dilaksanakan ya ini karena kita terbentur oleh pembelajaran ini maksudnya tentatif sekali. Kita sudah masuk pada Februari, pembelajaran 789 dan pengayaan bagi kelas 9. Nah, Maret, minggu pertama yaitu pembelajaran, minggu kedua ada penilaian tengah semester untuk 789, Maret, minggu ketiga, 4, dan 5 pembelajaran, dan ujian praktek sekolah kelas 9, dan ini masih karena dalam masa pandemi, ini penilaian praktiknya masih dibicarakan. Kemudian bulan April, minggu pertama yaitu ujian sekolah bagi kelas 9, April minggu ketiga, insya Allah asesmen kompetensi awalnya, bulan April minggu ketiga bagi kelas 8 ada AKM. Tapi hanya sampel saja. Dan ternyata ini ada perubahan. Jadi kita mengikuti perkembangan dari kementerian, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bulan Mei minggu pertama, karena kita sudah masuk dalam April itu bulan puasa, dan ini ada kegiatan, insya Allah ada kegiatan pesantren Ramadan virtual. Entah bentuknya belum dikonsep seperti apa, yang jelas ada kegiatan, tapi secara virtual. Bulan Juni, nah itu ada penilaian akhir semester untuk kelas 7 dan 8, Juni minggu ketiga yaitu persiapan pembagian rapor. Nah, ini tahap pelaksanaan. Kegiatan Januari 2021 yang sudah kita lakukan
bulan Januari minggu kedua yaitu sosialisasi dan masih adaptasi belajar di rumah. Ya, minggu ketiga sosialisasi akun belajar bagi guru dan pembelajaran. Kemudian minggu keempat laporan hasil belajar penilaian harian. Selanjutnya ini adalah jadwal pembelajaran daring yang disusun berbeda dengan semester 1 karena kita kekurangan guru PNS, jadi perubahan jadwal ini sedikit memang mengubah jadwal dan akhirnya saya harus menyampaikan ini karena ada perubahan, jadinya kita harus membuat jadwal pembelajaran daring yang baru. Nah, ini ada tata tertib yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dan ini juga diberitakan kepada peserta didik di awal semester. Jadi ada komitmen, membangun komitmen antara guru dan peserta didik agar proses pembelajaran itu terlaksana, baik interaksi, ada reward, ada penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan, itu ada apa ya? Mungkin ada terlibat metakognisi di dalamnya, ya. Ini jadwalnya, saya buat hyperlinknya tentang jadwal pembelajaran semester 2. Mudah-mudahan bisa dibuka. Lama sekali ya. Nah ini ya, ini dia ya, sudah contoh saja. Ini bulan Februari tadi ya, ini jadwal dimulai dari jam 7 pagi sampai paling siang itu 12.30. Yang berbeda itu di hari yang sampai jam 12 itu hanya hari Kamis ya. Hari Kamis hanya sampai jam 12, dari jam 7 sampai jam 12, dan hari Jumat dimulai dari jam 7 sampai jam 10.30 karena pelaksanaan untuk sholat Jumat. Nah, ini kembali lagi ke sini ya. Nah, ini materi ajar pembelajaran jarak jauh semester genap. Ini masih yang dibagikan adalah beberapa materi yang belum tersampaikan dan materi yang berhubungan dengan COVID-19, kampanye pencegahan COVID, pembiasaan di rumah masing-masing, dan pelaksanaan ibadah dan lain-lain. Sementara untuk terkait COVID-19 diantaranya adalah ciri-ciri COVID-19 sebagai virus, cara mencegah penyebaran COVID-19, kemudian COVID-19 sebagai penyebab pneumonia, ya. Istilah-istilah penting tentang kasus COVID-19, pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, konsumsi makanan seimbang setiap hari, mencukupi kebutuhan nutrisi setiap hari sesuai kebutuhan manusia. Pentingnya air, pentingnya protein, lemak, dan vitamin untuk kesehatan tubuh, dan pemilihan makanan yang sehat, serta bergizi untuk menambah kekebalan tubuh. Materi-materi ini terkait COVID-19 ini diintegrasikan dengan seluruh mata pelajaran di SMP, sehingga peserta didik tetap memperoleh konten keilmuan seluruh mata pelajaran seperti pembelajaran tatap muka sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah. Nah, selanjutnya adalah metode pembelajaran. Saya menampilkan diagram pie. Diagram pie ini menunjukkan metode pembelajaran online yang dilakukan di SMP Negeri 4 Kelari. Sekitar 95% dari perwakilan respon sebanyak 22 orang guru itu menggunakan daring method ya. Jadi pembelajaran daring. Kemudian yang warna apa? Daring method itu yang warna merah. Kemudian yang warna ungu adalah metode blended learning, yaitu gabungan luring dan daring. Kalau daring, guru, siswa tidak bertemu di sekolah secara tatap muka, tapi
melaksanakan pembelajaran melalui media yang digunakan. Siswanya di rumah, gurunya di sekolah. Yang bila blended learning itu gabungan luring dan daring. Nah, untuk yang luring ini, orang tua siswa itu datang ke sekolah menemui gurunya dan membawa tugas atau materi pelajaran untuk seminggu kemudian, untuk seminggu ini dan tugas yang akan datang. Setelah dikembalikan, kemudian diberi tugas untuk minggu selanjutnya. Itu tentang metode pembelajaran yang digunakan di SMP Negeri 4 Kelari. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajarannya apa saja. Nah, dalam keseharian pembelajaran daring tadi, guru-guru itu melaksanakan ada 4 pilihan di sini, 4 pilihan kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan intinya ya. Pertama yang paling besar adalah hanya menyampaikan materi, yaitu yang warna biru ini sebesar 48,1% dari 27 respons yang sampel guru ya. Ini 48,1% melakukan penyampaian materi saja. Jadi dua arah ya, ada interaksi dengan menggunakan apapun. Kemudian persen besar yang kedua adalah dengan pemberian tugas atau penugasan. Penugasan ini mencapai 29,6%. Ini yang warna kuning ya. Dia memberikan tugas. Kemudian presentasi yang ketiga yaitu penyampaian materi dan kuis. Jadi ada materinya dan ada kuisnya itu sebesar 14,8%. Dan yang paling kecil yaitu 7,4%. Penyampaian pembelajaran proyek. Nah, selanjutnya untuk yang persentase kecil ini saya survei lagi seperti apa sih model pembelajaran, keterlaksanaan model project based learning dalam pembelajaran daring. Ternyata sebesar 33,3% itu masih dalam proses menganalisis masalah, karena based project ini pembelajaran berbasis masalah. Jadi masih 33% di bulan Januari masih dalam posisi menganalisis masalah. Presentasi yang pertama ya. Presentasi yang kedua ini sudah memasuki lumayan agak banyak ini melaksanakan proyek ya. Sudah melaksanakan proyek sebesar 22,2%. Dan yang ketiga yaitu sudah merencanakan produk ya, produk ya, 18,5%. Kemudian yang ketiga ini lumayan banyak juga nih, belum ada ide tema proyek. Kemudian yang ungu, yang biru, yang ungu ini adalah mengukur menilai hanya sedikit ya, 4,3%. Kemudian sama juga ini yang membuat desain, yang warna merah ini membuat desain dan jadwal pelaksanaan proyek masih 4,3%. Ini sama juga yang biru ini adalah publikasi produk. Publikasinya dalam bentuk video, foto yang di-share di media sosial. Ya, itu tentang keterlaksanaan model project based learning. Selanjutnya tentang bentuk tagihan model project based learning. Tagihan proyek sederhana dari peserta didik setiap individu berupa, nah ini yang paling besar itu adalah 47,8%. Ini tagihan bentuk lain yang tidak saya tulis di sini dan saya belum menggali itu seperti apa bentuk tagihannya. Kemudian yang terbesar kedua pada bentuk tagihannya yaitu 30,4%. Yang warna biru ini adalah bentuk tagihannya dalam bentuk foto kolase proses kegiatan mengerjakan proyek di rumah. Kemudian
itu yang biru ya. Kemudian persentase yang selanjutnya ada sama ini, 8,7% pada bentuk tagihan berupa video pendek durasi 4 menit, kemudian karya tulis siswa di rumah berupa cerpen, puisi, prosa, sajak, laporan kegiatan harian. Kemudian yang warna hijau ini adalah dalam bentuk poster sederhana, ya. Selanjutnya tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan di SMP Negeri 4 Kelari berupa aplikasi media. Aplikasi media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran daring sebesar dari respon 23 orang guru sebagai sampel itu ada sekitar 91,3% itu menggunakan aplikasi Google Classroom. Ya, kemudian persentase yang kedua itu ada 43,5% menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan yang ketiga, persentase yang selanjutnya adalah 4,3% menggunakan Google Slide. Ini kenapa kami gunakan? Pertama, dengan pertimbangan kita sudah melakukan IHT tentang penggunaan Google for Education dan setiap guru sudah membuat grup-grup kelasnya masing-masing sehingga itu sudah menjadi pembiasaan pengenalan teknologi ya aplikasi pada Google for Education. Dan yang kedua adalah WhatsApp. Mengapa digunakan? Karena ini yang paling mudah bagi guru dan peserta didik yang lebih familiar untuk mengadakan interaksi, saling berkomentar, berpendapat, bisa di dalam bentuk WhatsApp. Oke, kemudian yang Google Slide itu mungkin menyampaikan materi, pemaparan materi dalam bentuk Google Slide. Selanjutnya, tahap kontrol. Tahap kontrol ini dilaksanakan setiap hari oleh Wakasi Kurikulum dengan rincian sebagai berikut. Tabel kontrol ini daftar hadir berupa daftar hadir guru secara online. Ini bentuknya ya. Nah, ini sebentar saya ulangi. Nah, ini ya. Maaf. Ini ya daftar hadir guru, ini saya share setiap hari kepada guru untuk mengisi link ini. Dan ini linknya seperti ini ya. Link ini berisi tentang nama lengkap, maaf ini agak lama ya. Saya mencoba untuk membuka link absensi yang tiap hari saya berikan. Oke. Sebentar, ini siapa yang duluan keluar nih? Oke, ini dia. Coba saya buka ya. Nah ini daftar guru dengan logo sekolah, kemudian ada nama guru, nama lengkap, mata pelajaran apa yang diampu, kemudian kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini berisi tentang tadi pilihan-pilihan apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian kehadiran, di sini guru bisa memilih apabila dia hadir, izin atau sakit. Ya, oke, itu saja. Kemudian selanjutnya kita keluar ya dari sini. Oke, keluar dulu. Nah, ini balik lagi ke sini. Selanjutnya adalah ini respon dari guru setelah saya memberikan
link daftar hadir tadi. Ya, bentuknya di sini tercatat waktu, ya, nama guru, mata pelajaran, tema pembelajaran, bentuk tagihan, kehadiran guru, dan kegiatan pembelajaran apa, kemudian langkah pembelajaran. Selanjutnya adalah tabel kontrol proses pembelajaran online. Proses pembelajarannya dalam bentuk apa? Nah, ini sama juga seperti yang tadi, saya memberikan link, kemudian guru itu mengisi link, dan nanti akan terekam dalam respon, tabel respon dalam bentuk Excel. Itu langsung masuk ke dalam Google Drive. Oke, lanjut. Nah, ini kontrol hasil belajar online. Ini saya juga menanyakan kepada Bapak Ibu guru dalam bentuk apa. Saya pula dapat mengeceknya dalam RPP mereka. Nah, evaluasi BDR-nya ini ya, kegiatan evaluasi dilaksanakan sebagai langkah untuk menilai tentang tingkat pencapaian program yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan pada awal program. Evaluasi terhadap implementasi strategi pembelajaran masa darurat COVID-19 dilaksanakan 1 bulan sekali secara daring dan luring. Ini kemudian, nah ini ya evaluasi pembelajaran Januari. Selain itu melakukan penilaian harian yang termasuk dalam proses pembelajaran ya, yang mengacu pada RPP yang telah disusun. Pertama yaitu analisis KD dalam RPP, penentuan KKM, menyusun kisi-kisi rubrik penilaian, menyusun naskah soal untuk daring method dan luring method. Nah, ini kendala pembelajaran online Januari 2021 berdasarkan laporan kasus dari guru BP yaitu Ibu Elis Nur Asia SPD dan Ibu Ida Rodiah sarjana psikologi dan wali kelas, salah satu wali kelas kami yaitu Ibu Hajah Kayah MPD. Kendala yang muncul adalah masalah ekonomi, anak dengan status piatu sangat jelas sekali, dan yang ketiga adalah keadaan peserta didik malas belajar karena dia lebih concern, lebih tertarik, lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan lain. Ada yang mungkin cenderung anak itu motorik ya, belajar motoriknya lebih bagus daripada audiovisual atau listening ya. Nah ini ya, ini adalah Ibu Haji Kaya yang melakukan home visit ya dengan masih menggunakan masker. Kemudian satu lagi adalah Ibu Elis Nur Asia yang melaksanakan home visit dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, solusi pemecahan masalah atau kendala, guru BP melakukan visitasi ke kediaman peserta didik dengan protokol kesehatan yang ketat. Peserta didik yang berkasus tidak pernah mengerjakan tugas pembelajaran PJJ dari semester 1 dan masih lanjut ke semester 2, telah ada kerjasama wali kelas dengan guru BP untuk menyelesaikan kasus tersebut. Peserta didik diinstruksikan untuk bergabung di Google Classroom semua mata pelajaran dan peserta didik segera mengurus KIP karena termasuk penerima KIP dari keluarga tidak mampu. Kemudian saya akan menyampaikan sampel hasil belajar peserta didik bulan Januari 2021 dari beberapa guru yang melaporkan hasil pembelajarannya kepada saya. Pertama yaitu dari mata pelajaran PAI, Ibu Yayah Rokayah SPD. Nah, ini menyampaikan hasil karya peserta didiknya berupa Asmaul Husna ya, kaligrafi Asmaul Husna. Itu dilukis oleh peserta didik dalam buku gambar, ada yang diberi warna-warni ya, dan peserta didiknya ada potret peserta didiknya sebagai hasil karya. Ini adalah hasil karya saya. Ini merupakan kebanggaan bagi peserta didik bila telah selesai mengerjakan tugas dan dilaporkan kepada gurunya. Ya, itu sangat bangga sekali ya kepada bagi siswa yang sudah mengerjakan itu, aku bisa melakukan pekerjaan ini dengan benar dan baik. Nah, untuk yang kedua yaitu dari pelajaran matematika dari Ibu Lia Lindiawati SPD.
matematika yang berupa pemberian soal dan dikoreksi oleh ibu guru ya berupa tulisan. Jadi tulisan ini difoto, tulisan di buku tulis, kemudian bukunya dikumpulkan secara luring, dinilai, dihargai oleh guru dan dikembalikan ke peserta didik. Itu suatu kebanggaan juga ya buat peserta didik. Selanjutnya adalah dari pelajaran seni budaya Ibu Evi Anggraini SPD. Yang saya perhatikan di sini adalah gerak ya, tentang seni gerak tari. Jadi peserta didik membuat kolase foto tentang gerak, tahapan gerak atau rangkaian gerak tari yang dicontohkan oleh guru, kemudian difotokan dan dikirim kepada ibu gurunya sehingga dibentuk rangkaian foto kolase yang menunjukkan tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Selanjutnya dari pelajaran bahasa Indonesia yaitu dari Bapak Malik Majid SPD. Ini adalah kumpulan kolase peserta didik yang sedang mengerjakan pekerjaan bahasa Indonesia dan dalam bentuk tulisan yang ditulis di buku tulis dan difoto dilaporkan kepada Bapak Malik Majid. Selanjutnya dari masih dalam bahasa Indonesia yaitu Ibu Rizkia Alfiani SPD. Nah ini terkait dengan bahasa Indonesia ini masih menampilkan review buku ya karena dia review buku jadi review buku buku cover bukunya difoto beserta dengan hasil review hasil membacanya dan dikirimkan kepada gurunya sehingga terbentuk kolase gambar seperti ini ya. Masing-masing peserta didik memberikan hasil karyanya berupa review buku ya, buku cerita atau buku lainnya. Selanjutnya ada dari Ibu Guru IPS yaitu Ibu Dewi Ratnasari SPD. Ini salah satu karya tentang tempat wisata ya, karena pelajaran IPS tempat wisata dan makanan tradisional yang ada di tempat wisata itu. Selanjutnya, kemudian sampel dari ini tentang pencegahan COVID-19 dari saya ya sebagai guru IPA. Seluruh peserta didik kelas 8 ditugaskan untuk membuat masker dari kain. Kainnya yang ada di rumah yang bisa digunakan dan ditampilkan proses membuat foto, proses pembuatannya dan ditampilkan setelah jadi maskernya dipakai oleh peserta didik, kemudian difoto dan dikirimkan kepada saya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan membuat video pendek. Nah, ini paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hasil belajar peserta didik sampel saja kelas 8 ya. Yang melakukan praktikum komunikasi yang diaplikasikan pada guru dan mereka menemukannya di rumah. Karena saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang masih kita membuat kegiatan belajar di rumah ini menjadi menarik salah satunya dengan mengadakan praktikum sederhana di rumah. Baik, saya mulai. Judul praktikumnya adalah judul praktikumnya adalah hukum Archimedes diaplikasikan pada telur. Tujuan praktikumnya adalah untuk membuktikan peristiwa tenggelam layang dan mengampuni suatu benda dan apa pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda tersebut. Ada landasan teori. Hukum Archimedes menyatakan sebagai berikut: sebuah benda yang berseluruh sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair yang akan mengalami gaya atas yang sama besarnya dengan zat cair yang digunakannya. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu keranjang mendapatkan daya angkat ke atas yang sama, misal dengan berat benda yang tidak besar dari
bagian atas untuk seperti tulis dalam pasangan F4 sama dengan row sama dengan daya tekan atas atau Newton, V sama dengan volume benda yang tercelup meter kubik, satuannya rho adalah massa jenis cair, satuannya kilogram per meter kubik, G adalah gravitasi, kecepatan gravitasi, satuannya Newton per kilogram. Alat bahan yang digunakan karena tidak berarti lemah perjalanannya, maka alat yang digunakan sangat sederhana. Gelas, sendok, dan tisu. Bahannya telur, air, dan garam. Prosedur kerja, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Gelas diberi air jangan sampai penuh agar pada saat memasukkan telur tidak tumpah, airnya tidak tumpah dan alasi dengan tisu. Pertama, telur dimasukkan dalam gelas yang berisi air tanpa campuran garam, kemudian amati yang terjadi. Setelah itu, dalam gelas dimasukkan 1 sendok garam dan aduk perlahan-lahan sampai merata. Amati keadaan yang terjadi pada telur tersebut. Masukkan lagi 1 sendok garam selanjutnya dan secara perlahan-lahan sampai merata. Amati keadaan yang terjadi pada telur tersebut. Lakukanlah seterusnya sampai mendapatkan keadaan telur sesuai yang kita perlukan dan inginkan. Catat tersebut makanan. Setelah itu, selesaikan, bersihkan, matikan alat-alat sisa. Ini hasil percobaan yang dilakukan oleh Auda, Pras, dan Bakti. Ini hanya sampel saja dari 5 kelas yang saya ajar ya. Kita simak bersama. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Auda, Pras, dan Bakti. Saya mau tugas dari sumur mengatur, menayang, dan belah. Bahan-bahannya 30 telur, 1 sendok garam, dan 3 gelas air berisi air. Dan kita mau eksperimen. Pertama, telur dimasukkan ke dalam air ini dan terjadi terus yang kedua, kita eksperimen menambahkan air. Itu adalah tahapan kerjanya dan ini adalah proses penjelasan yang dia lakukan terhadap kegiatan yang di Assalamualaikum, ini penjelasannya. Pertama, telur yang terbuka, massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Yang kedua, telur yang mengandung banyak garam ke air menyebabkan massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Yang ketiga, telur yang melayang menyebabkan penambahan pas menjadikan massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini kemudian sampel yang kedua yaitu oleh hasil percobaan yang dilakukan oleh para Malaysia atau G. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Irfan Wismarizin. Saya dari kelas 8D. Saya akan bereksperimen dengan sebuah telur
ini akan saya eksperimenkan dengan sebuah air. Jika telur ini tuh dimasukkan ke air, apakah dia akan tenggelam, mengapung, juga melayang? Jadi caranya gimana? Untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan adalah 3 buah telur. Berapa menit sebelumnya? Ini telur sebentar ya. Terus 3 buah gelas kaca. Terus kita butuh sebuah air juga garam. Nah, caranya gimana? Ayo ikut dengan saya. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini sudah ada 3 gelas dan ini akan saya kasih yaitu air minimal atau maksimal itu 3/4 dari gelasnya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah bisa kita lihat di sini sudah ada 3 buah gelas yang ada airnya ya teman-teman. Lalu kita juga butuh yang namanya 3 buah telur yang kita tadi siapkan ya teman-teman. Dan akan kita masukkan salah satunya ke dalam gelas. Oke teman-teman, kita akan masukkan ke dalam gelas. Oh, dia tenggelam. Oh, ciri-cirinya apa itu tenggelam? Jadi si telurnya ini tuh sampai ke bawah, yaitu sampai dasarnya si gelas ini ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti saya bicarakan tadi, ini sudah ada garam yang sudah saya masukin ke dalam gelas kecil ini dan akan kita masukkan ke dalam 2 gelas yang belum kita masukkan telur ya teman-teman. Ini kita masukkan si ininya apa tuh, si garamnya, dan kita aduk-aduk sampai rata dan ini akan menjadi melayang atau mengambang ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini sudah ada telur yang kita pegang dan ini akan kita masukkan ke dalam air garam yang sudah kita larutkan tadi. Dan apa yang akan terjadi? Apakah melayang atau mengapung ya teman-teman? 3, 2, 1. Dia mengapung ya teman-teman. Bisa kita lihat, tidak bisa disangka diri telurnya bisa mengapung seperti ini. Ciri-cirinya tuh dia tidak menyentuh alas pada si gelasnya ini. Juga si telurnya ini tuh mengambang juga terkena si permukaan airnya dan hanya ada 1 gelas terakhir yang belum kita uji coba dan akan kita masukkan garam yang pas aja ya, jangan terlalu banyak-banyak. Oke teman-teman, bisa kita lihat ini adalah telur terakhir dan akan kita masukkan. Dia melayang teman-teman, bisa kita lihat ya, ciri-cirinya tuh telurnya tidak menyentuh si alas, juga tidak menyentuh permukaan air pada si alas, juga tidak menyentuh permukaan air pada gelas. Oke teman-teman, sudah dipastikan kalian pasti bertanya-tanya, ini kok bisa seperti ini? Jadi pada telur itu sudah dipastikan masanya lebih berat daripada air. Jadi ini kalau dimasukkan begitu saja, telur akan tenggelam di dalam air. Juga bisa kita lihat ini kan kita pakai garam ya teman-teman, maka garam itu membuat massa pada air itu menjadi lebih berat daripada telur. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari hasil praktikum peserta didik, saya dapat menilai kinerja praktikum mereka dan keterampilan melakukan praktikum, kemudian keterampilan memberikan penjelasan, berargumentasi, seperti dalam membahas bagaimana kenapa itu telur itu tenggelam, kenapa telur itu melayang, dan kenapa telur itu mengapung. Itu dapat dibuatkan rubrik penilaian kinerja praktikum ya dan pengetahuan. Seperti itu sampel hasil belajar
yang saya peroleh dari sampel guru-guru pada bulan Januari tahun 2021. Demikian pemaparan laporan PJJ bulan Januari dari SMP Negeri 4 Kelari, Kabupaten Karawang, tahun 2021 disampaikan oleh saya, Dewi Fitrianti, sebagai Wakasek Kurikulum tahun ini. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.